konsekuensi. Tapi itu juga konsekuensi iman kamu. Maka seringkali saya katakan, ketika engkau masuk di sana, engkau harus bikin satu standar. Saya orang Kristen. Hari Minggu adalah hari yang khusus bagi saya. Tidak ada apologet apa-apa di hadapan saya. Karena konsekuensi engkau sebagai orang Kristen, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, harus dikuduskan oleh orang yang percaya. Sehingga jangan sampai engkau berkenan kepada pemimpinmu, tapi engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Tidak pilih dua-duanya. Kalau tidak pilih dua-duanya, itu momok besar. Tidak diterima di perusahaan, tidak terima juga di perusahaan. Sehingga di sini, saudaraku, ketidakpuasan membuat kita akhirnya melanggar perintah Tuhan dan menganggap itu sesuatu yang biasa. Orang Israel merasa itu sesuatu yang biasa. Hari Senin sampai dan Sabtu, kami bekerja. Mencari mana? Mengumpulkan mana? Hari Minggu juga. Atau hari Sabat juga. Dalam konteks Sabat pada zaman itu adalah Sabat hari Sabtu. Tetapi kita Sabat dalam konteks kita adalah hari Minggu. Oleh karena kita tidak mengikuti tradisi daripada orang Yahudi, tapi kita mengikuti kebangkitan Kristus. Karena istilah Sabat itu adalah pembebasan, di mana kita berhenti dari semua kecapean dan keletihan kita, dan kita boleh beristirahat di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Nah, kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu bukan hari Sabat? Karena kita melihat Yesus bangkit bukan hari Sabtu, tapi Yesus bangkit hari Minggu. Maka dengan demikian kita bukan beribadah hari Sabtu, tapi kita beribadah hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari pembebasan Tuhan, karena Tuhan bangkit dan membebaskan kita daripada kutuk dosa dan maut itu sendiri. Maka hari Minggu adalah hari perhentian. Siapapun engkau tidak boleh datang kepada saya dan engkau katakan, Pak Pendeta. Walaupun Pak Pendeta boleh bilang begitu, tapi Bapak Pendeta tidak mengerti pergumulan keluarga saya di Indonesia. Padahal saya punya suami, saya punya anak. Pak Pendeta tidak mengerti saya punya istri dan saya punya anak yang sekarang menderita. Pak Pendeta tidak pernah mengerti sejauh mana pergumulan hidup saya. Tapi saya mau katakan, saudara tidak pernah mengerti tentang kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Mana yang lebih parah? Tuhan sangat mengerti saudara dari hari pertama sampai hari ke-6. Apakah itu tidak cukup? Tuhan minta 1 hari buat saudara. Kasih buat Tuhan. Siapa yang tidak mengerti di sini? Jawab sendiri. Pak Pendeta nggak mengerti. Betul, karena Pak Pendeta tidak pernah kerja gerenda. Betul. Tapi saya mau katakan, kalau bicara mengerti, Tuhan sangat mengerti saudara dan saya. Betul. Tapi kadang kita tidak mengerti bagaimana membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hanya kasih 1 hari. Saya percaya, kalau saudara pegang ini, maka pulang langsung bilang sama saya, Sacho, Nichiyomi wa watashi no yasumi desu. Nggak tahu susunan yang benar atau tidak, terserah. Yang penting intinya hari Minggu saya Nichiyomi yang Minggu. Saya pikir hari Sabtu lagi gitu ya. Yasumi. Patsumi. Tapi jangan Patsumi. Yasumi. Kenapa? Saudara mau pilih berkenan pada Sacho atau berkenan pada Tuhan? Pilih yang mana? Dua-duanya. Saudara, saya bicara ini hal yang prinsip. Kita melihat bangsa Israel mulai melanggar akan perintah Tuhan. Karena dia mulai daripada bersungguh-sungguh. Merasa tidak puas, maka hari yang milik Tuhan pun itu diambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena merasa tidak puas. Mungkin terlalu keras buat saudara. Tapi saya mau katakan, saya mengatakan ini supaya Tuhan tidak membenci saudara. Saya mengatakan ini supaya Tuhan tidak menolak saudara. Saya mengatakan ini sebagai bukti saya mengasihi saudara. Ingat, saudara hidup. Ada 2 kebutuhan dalam diri saudara. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Tapi di dalam diri saudara ada kebutuhan namanya kebutuhan rohani. Ketika manusia diciptakan yang pertama dari debu dan tanah. Tapi manusia tidak langsung hidup. Allah bertelur. Dan Allah meniupkan nafas. Istilah nafas dalam bahasa Ibrani, nefes. Agak mirip bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Nefes artinya roh Allah ditiupkan ke dalam tubuh manusia. Dan disitulah baru manusia hidup. Maka Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Sehingga kalau saudara tidak beribadah pada Tuhan, saya boleh katakan saudara adalah mayat-mayat berjalan. Tahu? Dari sisi luar saudara bisa hidup, saudara bergerak, saudara bisa bikin sesuatu, tapi di dalam saudara itu kosong, maka sama dengan sundal bolong. Betul? Karena di luar sundal bolong kelihatan, tapi di belakang kata orang, saya belum lihat. Di belakangnya itu kalau di balik belakang itu di belakangnya ada bolong, ada bolong. Kenapa? Karena di dalamnya tidak diisi apa-apa. Mau jadi sundal bolong? Saudaraku, ini hal yang sangat prinsip dalam hidup kita. Kalau bagiannya Tuhan, kembalikan kepada bagiannya Tuhan. Tapi kalau bagian kesempatan Tuhan kasih kerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Tunggu hari Minggu baru sungguh-sungguh. Kerjakan sungguh-sungguh itu. Sehingga saudara tidak mencuri. Tidak mencuri bagiannya Tuhan. Tidak mencuri waktunya Tuhan. Saya bersyukur dengan adanya katekisasi baptis. Ketika kami membahas tentang dosa, salah satunya adalah mencuri. Mungkin orang berpikir mencuri adalah ambil uang. Dompet orang kemudian diambil. Itu mencuri. Tapi saya mau katakan, mencuri tidak hanya sebatas itu. Mencuri adalah, mau tahu? Bukan berarti saya pakar mencuri, ya saya tahu. Tapi mencuri adalah ketika kita mengambil sesuatu yang bukan bagian kita, itu mencuri. Bagian Tuhan kalau kita ambil itu kan mencuri. Betul? Bagian Tuhan kalau diambilkan itu mencuri. Saudara bisa aplikasikan sendirilah bagian apa itu. Masalah waktu, masalah yang lain. Gak usah singgung perpuluhan itu sudah disinggung oleh sahala itu. Saudara pun sudah sadar sendirilah itu. Betul ya? Tapi waktu Tuhan. Kalau saudara tidak kasih untuk Tuhan, saudara telah mencuri bagian Tuhan. Maka Tuhan katakan, apakah manusia bisa menipu Tuhan? Jawabannya, tidak. Tapi realitanya ada. Betul? Saya malu. Saudara malu. Kalau firman Tuhan itu kena pada saya dan pada saudara. Maka bagian Tuhan kembalikan pada Tuhan. Kalau bagian yang Tuhan percayakan bagi kita, pakailah sungguh-sungguh untuk kehidupan kita. Tapi saya percaya, ketika Tuhan menuntut itu, Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan dalam hidup kita. Kalau perbandingan 6 hari dengan 1 hari, siapa yang rugi? Tuhan. Siapa yang kasih hari pertama sampai hari ke-7? Siapa yang kasih? Tuhan. Seharusnya hari pertama sampai hari ke-7 kasih Tuhan. Karena Roma 12 ayat 1 katakan persembahan ibadah yang sejati adalah hidup ini dipersembahkan pada Tuhan. Hidup dan cara hidup dipersembahkan pada Tuhan berarti totalitas hidup dipersembahkan pada Tuhan. Betul? Hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian pertanyaannya, saya makan apa? Makanlah apa yang bisa dimakan. Karena itu semua milik Tuhan. Sehingga saya mau katakan, mungkin saudara katakan, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya beribadah pada Tuhan. Tetapi kalau bagian Tuhan tidak dikembalikan kepada Tuhan, saudara tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Ada penyembahan lain yang ada di dalam hidupmu. Saya mau katakan itu. Coba hitung, waktu saudara lebih banyak dikasih untuk Tuhan atau untuk siapa? Maka kalau waktu saudara lebih banyak untuk hal yang lain, sebenarnya saudara menempatkan hal yang lebih lain itu hal yang lain itu lebih tinggi daripada Tuhan, maka hal itu menjadi penyembahan di dalam hidup. Saudara ingat itu. Saya bicara, saya tidak tahu. Mungkin besok saya akan mati. Tapi saudara ingat baik-baik pertanyaan saya, kalimat saya itu. Ketika saudara menempatkan sesuatu lebih tinggi daripada Tuhan, porsinya, intensitasnya lebih tinggi daripada diberikan untuk Tuhan. Sebenarnya saudara tidak sadar itu menjadi penyembahan di dalam hidupmu. Ketika waktu Tuhan, saudara tidak kasih, tapi saudara biasa-biasa saja. Betul? Saudara biasa-biasa saja. Tetapi ketika waktu kerja saudara tidak